Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaroida dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan hakikat bahasa. Materi yang akan saya bahas meliputi yang pertama, bahasa adalah alat komunikasi. Yang kedua, bahasa itu murni manusiawi. Dan yang ketiga, bahasa adalah lambang. Bahasa adalah alat komunikasi. Manusia nggak mungkin dong hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain, sebab manusia makhluk sosial yang berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan juga kalimat yang diungkapkan secara lisan atau tulisan. Bahasa berfungsi menggantikan individu dalam menyampaikan sesuatu atau berekspresi. Pengertian hakikat bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Isi bahasa. 1. Informasi fonologi. Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyi yang bersistem dan taat makna. Yang kedua, informasi sintaktik, yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. 3. Informasi leksikal, berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata, atau leksem. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. Bahasa itu murni manusiawi. Bahasa hanya dimiliki manusia karena hakikat manusia itu bisa berpikir, bermasyarakat, menciptakan alat, dan manusia makhluk rasional yang berakal budi. Bahasa merupakan hal penting yang dimiliki manusia dalam kehidupannya, dan dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi untuk mempermudah atau mencapai tujuannya di kehidupan sehari-hari. Bahasa itu adalah bunyi yang berartikulasi. Bahasa itu dilambangkan oleh bunyi yang berartikulasi. Bunyi yang dimaksudkan di sini bukan bunyi yang didengar oleh gendang telinga, tetapi bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut fon atau fonem. Bunyi di luar bersin, batuk, dan lain-lain yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu berisi kesadaran. Kesadaran yang dimaksud di sini kemampuan menjadikan bahasa sebagai refleksi atau penilaian dengan mengikuti pengetahuan linguistik. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk cara berbicara diri sendiri atau ucapan orang lain, misalnya di dalam pemilihan gaya bicara orang tersebut. Kesadaran berbahasa erat kaitannya dengan etika berbahasa yang kita yakini. Etika berbahasa dipengaruhi oleh kode bahasa, norma-norma sosial, sistem budaya yang berlaku di sekitar kita. Maka, jika kamu menggunakan bahasa, pastikan kamu memperhatikan etika bahasa. Lambang bahasa. Wujud lambang bahasa yaitu bunyi. Bunyi berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Contohnya, A sampai Z dalam alfabet. Hampir semua kegiatan manusia menggunakan simbol atau lambang, seperti gambar pohon beringin dan gambar burung Garuda yang melambangkan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, sedangkan bahasa dilambangkan dengan bunyi. Definisi lambang bahasa. Deretan bunyi yang bersistem. Lambang bahasa bersifat arbitrer.
bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, dan manusiawi. Lambang bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrary berarti selection at random atau acak, dan without reason, tanpa alasan. Contohnya, seekor binatang berkaki 4 yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Sapi, kenapa lambang bahasanya sapi? Kenapa tidak apel atau rumput ataupun sepeda? Karena arbitrer, tidak wajib ada hubungan logis antara kata-kata yang digunakan sebagai lambang dengan apa yang dilambangkannya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.